Oke, teman-teman pecinta sastra Arab dimanapun kalian berada. Sekarang bersama saya ada Ustadz Musyfiqur Rahman. Salam. Siapa yang tidak mengenal beliau? Kalau antum itu sering membeli buku-buku keluaran Basa Basi ataupun Diva Press, pasti nama beliau itu sudah sangat banyak di sana. Dari buku Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau, terus buku Khomriyat, buku Ulama Nahu Garis Lucu, dan masih banyak buku-buku lainnya. Dan alhamdulillah effort saya hari ini, alhamdulillah kesampaian. Saya dari Aceh, kemudian di Bekasi, dari Bekasi ke Kalideres, dari Kalideres sampai di Ciputat, Ciputat. Tangerang. Ciputat untuk bertemu dengan beliau, untuk bertanya beberapa permasalahan tentang sastra Arab yang sudah lama mengganjil di kepala saya. Nah, Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ketemu setelah mungkin beberapa bulan lalu ya. Kita sempat komunikasi via Instagram. Ya. Waktu saya masih di Jogja dan per tanggal 25 Desember tahun lalu saya pindah ke Jakarta. Lalu beberapa bulan terakhir tinggal di Tangerang. Tangerang ya Ustadz, Tangerang. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu dan dipertemukan dalam sebuah momen yang insya Allah penuh dengan keberkahan lah gitu. Saling silaturahim, saling berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Amin, amin. Ustadz, ini kan mungkin pembelajar sastra Arab dimanapun mereka berada, mungkin di Indonesia ataupun di Timur Tengah sana, di Al-Azhar khususnya kan. Saya mungkin bukan pembelajar sastra Arab, tapi saya senang dengan bahasa Arab karena juga saya senang dengan puisi kan. Jadi ketika saya membaca tentang literatur orang-orang Arab, Ustaz, saya menemukan bahwasanya orang Arab ini begitu mencintai dan begitu menggemari yang namanya keindahan bahasa. Nah, dari mana kegemaran ataupun kecintaan terhadap puisi ini lahir di kalangan orang-orang Arab ini, Ustaz? Oke, itu hal yang perlu kita catat bahwa yang namanya bangsa Arab itu adalah bangsa para penyair. Artinya secara fitrah bangsa Arab diciptakan sebagai bangsa yang penyair. Ya. Makanya mukjizat paling besar dalam Islam adalah Al-Quran yang diturunkan ke dalam bangsa yang memang secara fitrah adalah fitrah bahasa, fitrah kepenyairan. Ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kebudayaan di era Nabi Musa, peradaban mereka adalah peradaban yang berhubungan dengan sihir. Ya. Makanya Nabi Musa dibekali dengan senjata oleh Tuhan dengan mukjizat yang bernama sihir. Jadi memang fitrah bangsa itu tergantung dari latar belakangnya, pembentukan karakternya. Dan karena memang bangsa Arab itu disiapkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang kelak akan menerima sebuah ajaran paling agung dalam bentuk bahasa, maka dibuatlah bangsa Arab itu sebagai bangsa yang sangat kuat dalam segi oral, bahasa, dan yang berhubungan dengan kebudayaan, tutur, dan keindahan puisi gitu. Berarti Tuhan ini seakan-akan telah menyiapkan bangsa Arab ini untuk menerima Al-Quran ya Ustaz? Setelah disiapkan untuk menskenariokan bangsa yang besar ini, yang penuh dengan berbagai dinamikanya pastinya, menyiapkan untuk menghadirkan sebuah tatanan yang mapan bagi keberlangsungan sebuah risalah yang nantinya itu berbahasa Arab yang kita kenal sekarang. Tentu meskipun di situ bangsa Arab ataupun bahasa Arab untuk mencapai sebuah kematangan bahasa dialektika itu memiliki tahapan yang sangat panjang. Ada persinggungan kebudayaan, persinggungan secara kultural antara bangsa-bangsa klasik, ada yang mungkin bangsa Samudi, bangsa Amudi, bangsa Lihyani dan seterusnya. Itu yang membentuk pola ataupun membangun kecenderungan yang paling utuh sehingga kelak pada abad-abad yang kita kenal sebagai abad lahirnya Islam, itu bahasa Arab menjadi bahasa yang matang. Ini Ustaz, jadi karena mereka itu sangat mencintai bahasa Arab tadi, saya ingin mengetahui bagaimana kedudukan penyair di kalangan masyarakat Arab itu sendiri, Ustaz. Penyair itu bagi bangsa Arab itu merupakan sebuah cerminan dari ekspresi kebudayaan mereka yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat ekspresi kebudayaan bangsa Arab yang paling tinggi, maka kita bisa melacak siapa para penyair yang paling otoritatif yang mewakili hazanah mereka. Makanya penyair itu seringkali disematkan untuk mewakili sebuah entitas besar bernama kabilah. Dan kabilah itu membentuk struktur kuat di
masyarakat Arab pada masa lalu. Jadi kalau kita misalkan ingin melacak ataupun menggali kebudayaan yang bersumber dari bangsa Arab, maka kita bisa melacak hazanah yang ditinggalkan oleh para kabilah-kabilah yang ada. Kemudian kita mulai melacak secara lebih spesifik dengan melacak siapa lisanu qabilatihim, siapa lisannya, siapa oratornya, siapa jubirnya dari kabilah tersebut. Dan itulah fungsi dari penyair sebagai otoritas yang paling kuat dalam memegang pengetahuan, dalam memegang sebuah simbol-simbol kultural yang kuat dan melekat di masa itu. Dan itu senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh Omar dan kemudian dikutip oleh banyak para pemikir, Asy-Syi'ru Diwanul Arab. Puisi itu adalah dokumentasi bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu nggak punya dokumentasi seperti bangsa yang lain. Misalkan bangsa Arab tidak memiliki semacam prasasti yang mendeskripsikan tentang kebudayaan mereka. Yang mereka punya adalah puisi. Yang puisi itu kebanyakan tidak tercatat, tapi terucap lewat berbagai lisan dan turun-temurun menjadi sebuah ujaran yang dikenal dari generasi ke generasi dan sampai masuk era kodifikasi nantinya. Jadi Ustadz kan saya juga pernah membaca tentang kitab Ayyamul Arab. Ya. Di sana kan banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi di Arab itu sendiri. Nah, dari perang-perang yang terjadi di Arab kan sebelum Nabi diutus itu kan banyak perang, Ustaz kan? Nah, banyak perang yang terjadi itu. Nah, perang tersebut apakah mempengaruhi syair dan para penyair itu sendiri atau gimana, Ustaz? Sangat berpengaruh pastinya. Iya. Karena gini, Ayyamul Arab itu bentuk dari sebuah cerminan kebudayaan yang mencerminkan jahiliyah. Nah, jahiliyah itu teman-teman yang perlu dicatat adalah jahiliyah itu bukan bermakna kebodohan dalam perspektif diddul ilmi, kata Syakir Daif. Bukan sebuah ungkapan yang kita sematkan bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang bodoh. Enggak. Bukan bodoh secara pengetahuan, tapi bodoh secara kebudayaan. Konteksnya adalah mereka berwatak temperamental, mereka serampangan, mudah tersulut perang. Itu konteksnya kenapa disebut jahiliyah. Ketika banyak peristiwa Ayyamul Arab terjadi yang mencerminkan, sebenarnya kalau disebut peperangan kurang tepat. Lebih cocok kalau disebut sebagai pertikaian. Oh ya. Ini mungkin pandangan saya dengan mengutip beberapa sarjana muslim kontemporer bahwa bangsa Quraisy itu kabilah Quraisy atau bangsa Makkah, masyarakat yang tinggal di Makkah itu bukan bangsa yang ahli perang. Ya. Mereka itu ahli berdagang. Apa alasannya? Karena ketika Abraha mencoba menghancurkan Makkah, mencoba menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib tidak memobilisasi massa. Ya meskipun kemudian para sejarawan, para intelektual menganggap bahwa maklumlah karena itu bentuk tingkat spiritualitas Abdul Muthalib yang menyandarkan kepada Tuhan. Perkara Makkah, perkara Ka'bah gitu. Seolah-olah ya udah, kalau Ka'bah itu sudah ada yang menjamin. Tapi dalam konteks secara sosiologis itu cerminan bahwa Abdul Muthalib itu sadar kalau dia memobilisasi massa yang memang lebih banyak terkenal sebagai pedagang, kemudian dipaksa untuk berperang, yang ada mereka malah hancur. Gitu. Berarti keahlian mereka bukan di perang bukan sebenarnya. Perang sebenarnya ya, bukan perang. Cuman pertikaian kecil. Makanya saya lebih senang menyebutnya bahwa Ayyamul Arab itu adalah pertikaian. Bahwa mungkin skalanya ada yang besar, ada yang kecil, itu ya beda konteks lah. Sama seperti halnya tadi, konteks apakah berpengaruh kepada puisi, sangat berpengaruh. Misalkan hal yang paling populer dari Ayyamul Arab itu adalah pertikaian Basus yang terjadi antara Taghlib dengan Bakar. Nah, ketika pertikaian itu terjadi, maka otomatis ada persaingan antara kabilah Taghlib dengan kabilah Bakar. Dan dampaknya adalah orang-orang dari kabilah Taghlib, mereka akan punya penyair mu'allaqat yang bernama Amr bin Kalthum At-Taghlibi. Nah, ketika mereka punya penyair bergelar mu'allaqat, mereka itu mengglorifikasi itu. Sehingga puisi-puisi yang dibawakan oleh Amr bin Kulthum itu dibawakan, dieksplorasi sedemikian rupa untuk menyinggung orang-orang dari kalangan Bakar yang secara kebudayaan di pandangan mereka tidak seberapa ketimbang mereka gitu. Jadi puisi dalam konteks ini ketika dikatakan dampak dari Ayyamul Arab adalah
menguatkan sentimen kesukuan. Menguatkan sentimen kesukuan bahwa inilah kabilah yang paling otoritatif. Baik dalam kebudayaan, baik dalam peperangan, dan apapun juga namanya. Inilah kabilah kami gitu. Dampaknya seperti itu. Kenapa? Karena puisi Arab itu dibangun berdasarkan kekuatan yang ada hubungannya dengan asabiyah, dengan sentimental tentang suku, tentang asyirah, dan tentang struktur masyarakat yang dibentuk oleh sebuah tatanan yang sangat primordial gitu. Berarti dari puisi ini juga mereka bisa bersikap jumawa, Ustaz ya? Iya, dan justru itulah semakin orang, semakin penyair menampakkan sisi jumawanya, maka dia udah memiliki tingkatan yang luar biasa diperhitungkan. Makanya ada istilahnya syi'rul fakhr, puisi kebanggaan, yang banyak orang-orang itu puisi atau para penyair mendeklarasikan kebanggaan itu dalam bentuk puisi, termasuk bagaimana mereka mendeskripsikan kabilah mereka sebagai kabilah yang paling hebat dengan silsilah atau nasab yang paling terpercaya gitu, ketimbang kemuliaan kabilah yang lain. Ataupun sebaliknya, mereka untuk mencapai puncak tertinggi dari sebuah kebudayaan yang luar biasa itu malah menghancurkan kabilah lain dengan cara menghancurkan mereka, dengan cara mencaci maki, mendiskreditkan mereka, dan seterusnya. Makanya ada penyair yang sangat terkenal itu bernama Al-A'sha. Al-A'sha itu ketika dia memuji seseorang atau sebuah kabilah, maka kabilah atau orang tersebut akan melambung setinggi-tingginya. Tapi ketika dia sudah mencaci seseorang atau kabilah, maka dia akan terpuruk sehancur-hancurnya. Gitu. Berarti sedemikian powerfulnya syair. Sangat powerful. Kebetulan tadi Ustaz menyinggung mu'allaqat. Nah, saya sering mendengar-dengar bahwasanya mu'allaqat ini merupakan puisi dengan kebanggaan tertinggi ya, yang dipilih 7 orang Ustaz ya, yang mana ditulis dengan tinta emas, kemudian digantungkan di dinding Ka'bah sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Nah, benarkah demikian Ustaz? Seperti yang populer itu diceritakan. Awalnya saya sangat sepakat dengan pandangan tersebut. Dengan pandangan tradisional yang mengungkap bahwa yang namanya puisi al-mu'allaqat, baik al-mu'allaqat as-sab'ah atau al-mu'allaqat al-ashar itu, yang 10, itu konon katanya digantung di dinding Ka'bah. Dengan berbagai dengan berbagai sentuhan-sentuhan dramatis seperti menggunakan tinta emas dan semacamnya gitu. Awalnya saya sangat sepakat dengan itu. Cuman setelah saya mencoba melakukan penelusuran, mencoba melacak bukti-bukti konkret yang benar-benar bisa kita adopsi sebagai sebuah keilmuan yang mapan, itu makin kesini saya makin ragu. Jadi mu'allaqat itu lebih tepatnya mu'allaqah fil qalbi. Dia lebih menempel secara simbolis, secara non fisik gitu. Jadi ketika orang mendengar puisi mu'allaqat, dia disebut mu'allaqah karena dia mu'allaqatun qasidah, mu'allaqatun fil qalbi, bukan ala astaril Ka'bah, bukan ditirai Ka'bah, bukan gitu. Ya karena memang kalau kita ingin melacak secara real gitu, misalkan apa bukti konkret bahwa dulu pernah digantung di dinding Ka'bah, apakah ada betul salinannya? Kalau kemudian dihubungkan dengan konteks keummian bangsa Arab, ini susah diverifikasi. Kalau misalkan digantung di dinding Ka'bah, maka siapa yang bertugas untuk mencatatkannya? Padahal kan di masa itu kita sangat susah melacak orang-orang Arab yang bisa baca tulis. Kemudian kalau misalkan sudah digantung di dinding Ka'bah, kenapa banyak riwayat yang berbeda-beda? Ini juga jadi ini problem, jadi masalah gitu. Makanya makin melemahkan Ustaz. Saya malah merasa lebih nyaman mengambil pandangan yang mengatakan bahwa mu'allaqatun itu bukan secara fisik digantung di dinding Ka'bah, tapi mu'allaqatun ini maksudnya dia itu menempel di hati pendengar yang waktu itu ketika mendengar gubahan penyair mu'allaqat langsung terpana langsung tersihir dengan keindahannya. Nah, salah satu dari penyair mu'allaqat yang sering saya dengar juga Ustaz namanya Imrul Qais, kalau tidak salah ya. Pernah ada salah satu tulisan yang saya baca, kalau seandainya kalau bahwasanya Imrul Qais ini Ustaz merupakan salah seorang yang memegang panji para penyair di neraka kelak. Benar itu Ustaz? Ada hadis memang. Ada hadis yang bisa teman-teman baca di Musnad Ahmad. Saya lupa nomor berapa. Kurang lebih
bunyinya begini, Imrul Qais hamilu liwa isyuhara ilan nar, atau kama qol. Atau juga di redaksi yang lain, di sejumlah kitab yang lain, kayaknya kalau nggak salah di Ibnu Asakir juga menyebutkan Imrul Qais madhkurun fid dunya wa mansiyun fil akhirah biyadihi liwa asyuhara ilan nar gitu. Jadi memang ada sebuah hadis yang menjelaskan, kesimpulannya begini, bahwa Imrul Qais itu pemegang panji para penyair yang akan menggiring ke neraka atau akan masuk ke neraka gitu. Imrul Qais di dunia itu sangat terkenal, tapi di akhirat dia akan terlupakan karena di genggaman tangannya ada panji para penyair. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman mungkin teliti lebih lanjut, hadis ini meskipun dimuat dalam Musnad Ahmad itu banyak dikritik oleh para peneliti hadis. Saya bukan ahli hadis, tapi berdasarkan apa yang saya baca, dalam mata rantai periwayatan hadis ini ada dua perawi yang problematik. Yang pertama ada namanya Abul Jaham Al-Wasiti. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Mahali, dalam Al-Mahalinya dia mengatakan dalam Al-Matalib Al-Haliyah ada. Dalam Al-Matalib Al-Haliyah dia mengatakan ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Abul Jaham Al-Wasiti itu adalah dhaifun jiddan. Dhaif jiddan. Itu kalau udah dhaif jiddan enggak tertolong. Dalam konteks Abul Jaham Al-Wasiti semuanya sepakat ini problematik. Yang kedua ada namanya An-Anah Az-Zuhri. An-Anah Az-Zuhri ini oleh sejumlah para ahli hadis disebut sebagai mudallis. Misalkan dalam Tahdzibul Athar At-Tabari dia minal mudallisin kata At-Tabari. Tapi kalau menurut Az-Zahabi dalam Al-Mizannya dia mengatakan kana yudallis fin nadir. Dia mudallis tapi ya jarang-jarang lah gitu. Jadi kalau yang pertama ini disepakati ini dhaif jiddan, kalau yang kedua masih diperdebatkan. Tingkat tadlisnya itu seperti apa masih diperdebatkan. Kesimpulannya berdasarkan dari telaah hadis yang pernah saya baca itu, Imrul Qais tidak seperti yang digambarkan. Ada banyak memang hadis-hadis yang mendiskreditkan atau yang idzamu syi'ri wa syu'ara. Padahal juga ada hadis yang memuji puisi, wa inna minasy-syi'ri la hikmah, wa inna minal bayan la sihran, dan seterusnya kan. Teman-teman pastilah tahu lah gitu. Konteksnya ketika Nabi mungkin di suatu momentum mencela ataupun mencoba mengkritik puisi, tapi di momentum yang lain malah memuji puisi. Kalau Nabi mencela puisi secara mutlak, nggak mungkin ada Hasan bin Thabit di sisi beliau gitu. Dan masih banyak ada Abdullah bin Rawaha dan seterusnya lah gitu. Jadi kan syair ini memiliki eranya masing-masing, Ustaz kan? Ada era jahiliyah. Jahiliyah. Muhadramin ya. Muhadram. Kemudian ada era Islam ya, era Umayyah, Abbasiyah, dan juga mungkin ada era modern ya, Ustaz. Kalau menurut Ustaz ini era mana yang syair ini berada di puncak keemasannya? Apakah di era jahiliyah ataupun era-era setelahnya? Kalau begini sangat subjektif. Bahkan kalangan para intelektual sendiri pun sangat subjektif. Ada orang yang mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada era jahiliyah. Yang paling fanatik jahiliyah ada demikian. Termasuk ketika saya menulis pengantarnya Khamriyat di bagian awal itu, saya juga menjelaskan tentang bagaimana sikap fanatik sejumlah para kritikus sastra yang mengklaim bahwa nggak ada yang baik dari puisi kecuali yang dilahirkan oleh para penyair puisi jahiliyah gitu. Tapi ada yang mengatakan yang terbaik itu adalah puisi Abu Nuwas. Bahkan ada seorang tokoh yang menjadikan Abu Nuwas sebagai patokan utama tingkat otoritas sebuah puisi yang paling bagus gitu, bukan yang lain. Jadi ya sangat subjektif. Cuman bagi saya lebih suka dengan mengutip pendapatnya Ibnu Salam Al-Jumahi, kemudian Al-Asma'i dalam konteks klasifikasi para penyair papan atas gitu. Dan mereka lebih objektif karena berdasarkan
era tertentu, bukan dipatok secara keseluruhan gitu. Ya. Karena kalau kita patok secara keseluruhan, mulai dari jahiliyah sampai kontemporer, ya nggak bakal temu titik terangnya. Karena kan semua zaman punya karakteristiknya, punya dinamikanya, punya kecenderungannya dan segala macam. Ya. Makanya yang lebih pas itu mendeskripsikan tentang apa ya, otoritas, siapa yang paling asy'arun nas, siapa yang paling punya otoritas dalam berpuisi itu berdasarkan zamannya. Kalau misalkan di era jahiliyah, yang saya tahu para kritikus kebanyakan bersepakat yang paling hebat itu adalah Dzul Qais, kemudian An-Nabithah, baru Zuhair gitu. Tiga orang itu yang dianggap paling otoritatif, yang mewakili zamannya. Kalau di era Mukhadram yang paling banyak disebut ya Hasan bin Sabit, kemudian Al-A'sha, dan beberapa orang yang lain. Kemudian kalau di era Umayyah itu ada yang namanya Al-Farazdaq, Al-Akhtal. Dua orang itu sih yang paling menonjol, meskipun ada beberapa yang lain. Ya kalau di era Abbasiyah pasti ada Dzurrummah, Abu Nuwas, dan banyak sih, lebih banyak lagi, malah ada Al-Walid bin Muslim juga masuk. Dan tergantung dari cara pandang orang-orang dalam memahami dan mencitrakan sebuah puisi tersendiri. Misalkan kalau kita susah memahami puisi era klasik, pasti susah menemukan relevansi sebagai sebuah estetika paling tinggi. Jangankan kita yang ajam gitu, yang bahkan bangsa Arab sekalipun, apalagi di era sekarang, susah memahami kejahiliahan sebuah puisi gitu. Dengan melihat sebuah puisi jahiliyah sebagai ekspresi yang unggul gitu. Ya. Nah ini Ustaz, saya masih penasaran. Di mana mungkin teman-teman yang nggak suka puisi Arab ataupun puisi-puisi yang lain, kan kata orang ini, di mana sih letak keindahannya kan? Orang-orang kan nggak tahu di mana letak keindahan, kehebatan daripada puisi-puisi Arab ini. Apakah di rimanya, susunan diksinya, hurufnya, atau di rasanya, di dzauqnya, Ustaz? Apakah keindahan itu bisa dinalar atau gimana, Ustaz? Keindahan puisi itu. Menurut Ustaz gimana? Kalau saya mungkin karena pembelajar yang awam gitu. Iya. Justru itu pertanyaan yang juga saya pertanyakan sebenarnya. Dari aspek apa kemudian puisi itu bisa mampu sesignifikan itu dalam sebuah tatanan kehidupan. Saya meskipun banyak membaca puisi Arab yang klasik, yang kontemporer, kemudian bahkan menerjemahkan, yang nggak bisa merasakan seperti yang mungkin merasa rasakan. Yang bisa saya rasakan ketika misalkan saya memahami sebuah konteks puisi ini lahir, kemudian dari konteks ini lahir puisi A misalkan. Kemudian puisi A ini dibantah oleh puisi yang lain. Terus begitu. Nah, dalam konteks itu saya bisa mengerti, dan dalam konteks dan kadar tertentu saya bisa merasakan. Tapi kalau secara estetika persis seperti yang dirasakan oleh para penyair atau mungkin para penutur asli bahasa Arab, saya ya sama merasakan kegamangan juga. Karena mungkin secara kebudayaan berbeda, secara dzauq juga pasti berbeda. Mungkin kalau dzauq seseorang ajam semakin tinggi, pasti mungkin semakin kuat cara merasakannya. Jadi sejauh mana kita bisa mengindra keindahan estetika puisi Arab, sejauh mana pula kita mampu meningkatkan dzauq kita. Itu mungkin. Jadi ini perkara yang sangat subjektif ya Ustaz. Seperti misalnya orang Aceh itu suka mie Aceh, tapi kebanyakan orang Jawa yang saya temui katanya nggak enak. Iya benar. Karena katanya rempahnya terlalu kuat, katanya terlalu strong. Sebagai ilustrasi sederhana gini, kita kan seringkali banyak mendengar riwayat bahwa Sayyidina Umar itu masuk Islam karena beliau mendengar putrinya diam-diam membaca Toha dan seterusnya gitu, sampai beberapa ayat awal. Sampai beliau tergugah. Kalau kita coba bayangkan, kira-kira kalau kita baca Toha sekarang, tergugah nggak gitu? Sebagaimana Umar tergugah, kan nggak mungkin gitu. Pasti beda. Dan meskipun mungkin bilang itu kan ada hidayat dan segala macam, ya tapi tetap aja hidayat itu muncul karena ada faktor yang secara internal juga ada pada dirinya gitu, bukan kosongan belaka. Nggak mungkin tiba-tiba orang nggak punya pengetahuan apapun tiba-tiba dapat hidayat, nggak mungkin lah. Kalau tidak salah Umar ini kan juga juri ya di festival Pasar Ungkas ya, juri puisi. Benar apa enggak? Saya belum pernah
membaca literatur yang secara spesifik menerangkan tentang juri. Cuman yang pasti ada An-Nabihah Az-Zubyani yang paling masyhur di situ. Selebihnya saya nggak tahu ya. Mungkin juga demikian, cuman setahu saya nggak pernah menemukan. Saya nggak tahu lebih tepatnya. Kalau An-Nabihah Az-Zubyani memang disebutkan demikian beberapa kali menjadi juri. Dan konteks penjuriannya seperti apa, ya saya juga belum tahu pasti apakah seperti yang kita bayangkan berjejer kemudian menyampaikan pandangan seperti di penampilan idol dan semacamnya gitu, mungkin ya, nggak tahu. Ya. Ini Ustaz lagi. Oh ya. Ustaz masih punya waktu kan? Aman. Khomriyat. Khomriyat itu yang Ustaz terjemahkan, bahkan saya sudah habis membacanya, cuman bukunya ketinggalan di pondok Ustaz, entah kena banjir tangga. Khomriyat ini, apakah genre Khomriyat ini diciptakan oleh Abu Nuwas, dan seberapa besar pengaruh Khomriyat ini dalam merevolusi syair-syair di Arab? Gimana menurut Ustaz? Khomriyat sebagai sebuah genre memang Abu Nuwas yang paling kuat. Iya. Ibaratnya nih, kalau sebuah madhab itu baru tertata dengan sangat sistematis ketika Abu Nuwas datang dengan gubahan-gubahan puisi tersebut. Meskipun kalau menurut Al-Asfahani dalam Al-Aghani, dia mengatakan orang yang pertama kali mempelopori genre Khomriyat itu adalah Al-Walid, bukan Abu Nuwas gitu. Al-Walid yang notaben orang yang dekat dengan kekuasaan, bahkan orang kekuasaan darah biru dari dinasti Umayyah. Bahkan kata Al-Asfahani dalam Al-Aghani, dia menyebutkan Abu Nuwas justru banyak mengikuti pola yang diciptakan oleh Al-Walid. Dan apakah benar demikian? Mungkin saja dalam batas tertentu kan kita nggak bisa menafikan unsur keterpengaruhan seseorang dari sebuah kebudayaan, dari seorang tokoh, dari situasi yang membangun. Situasi maksudnya adalah lingkungan yang membentuk, yang membangun daya imajinasinya. Cuman memang kalau saya amati sekilas antara puisi Al-Walid dengan puisinya Abu Nuwas, memang lebih kuat Abu Nuwas. Dia bukan hanya deskripsi tentang Khamr, jauh melampaui itu sebenarnya. Khamr itu bukan dijadikan objek yang mati, tapi objek yang hidup. Khamr itu seperti bernyawa gitu, seperti seperti sumber kehidupan bagi Nuwas, yang saya tangkap begitu, sumber kehidupan yang real gitu. Bahwa kemudian saya menemukan beberapa bait yang sebenarnya sangat identik dengan puisi yang pernah digubah oleh Al-A'sha. Misalkan Al-A'sha pernah mengatakan syaribtu ar-raha bil qullataini hatta hasibtu dujajatan marrat amami, dan seterusnya, au kama qala gitu. Kemudian digubah oleh Abu Nuwas dengan nada yang mirip seperti itu juga. Dan hal-hal semacam ini banyak terjadi dalam perpuisian Arab, dari yang klasik, baru kemudian di era kontemporer lebih ketat karena ada unsur plagiarisme gitu yang lebih ketat, jadi mungkin tidak seperti yang dulu. Kalau dulu sering banget gitu. Meskipun para kritikus klasik juga sangat keras menentang hal demikian, menentang puisi yang identik dengan puisi orang lain, baik secara ide. Ini bukan dalam konteks bentuk ya. Kalau dalam konteks bentuk, bahkan orang awam pun bisa mengidentifikasi. Ini konteks idenya saja yang sama. Kritikus sekaliber Al-Asma'i, Ibnu Salam, kemudian Al-Jahid, mereka mampu mengidentifikasi bahwa ini adalah puisi yang digubah oleh A, kemudian dimodifikasi oleh si B karena ini gitu. Sampai sedetail itu mereka. Nah, kalau puisi Al-I'tiraf itu Ustaz, Ilahilasul Firdaus itu yang dibaca banyak orang di mana-mana itu dinisbahkan kepada Abu Nuwas, itu benar nggak Ustaz? Kalau sejauh pemahaman dan penelusuran saya, itu sama sekali tidak sah atau bahkan batil gitu menurut saya. Gitu. Ini ada kalau dinisbatkan kepada Abu Nuwas. Ada beberapa alasan. Pertama, dalam diwan lengkapnya Abu Nuwas, teman-teman bisa lacak sendiri ya. Dibaca satu persatu, halaman demi halaman itu nggak ada sama sekali. Gitu. Dalam buku diwan Abu Nuwas, kalau buku diwan itu kan biasanya sudah melalui tahapan yang panjang. Ada peneliti, ada seorang penerjemah, kemudian melakukan penyuntingan dari berbagai sumber yang ada yang pernah mengutip puisi Abu Nuwas. Ya.
kemudian disatukan, ditahqiq, diedit, dan lalu diterbitkan. Ya. Disyarah pula gitu. Jadi secara bobot bagi saya Diwan Abu Nuwas lebih otoritatif. Tapi kalau ada yang bilang, ya kan bisa jadi ada sebuah manuskrip yang belum ditemukan, yang Ya. barangkali ada. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi, cuma masalahnya begini. Pertama, puisi dengan nada dan bobot ilahi lastu lil firdausi ahla yang sangat dramatis. Harusnya dia adalah puisi yang paling terkenalnya Abu Nuwas. Ya, betul. Artinya harusnya bisa didapat dalam berbagai sumber-sumber klasik yang menjelaskan tentang sastra. Dan itu sama sekali tidak kita temukan. Ini nggak ada di situ. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan di buku-buku seperti ya apa namanya Tabaqat Syu'ara itu nggak ada. Harusnya ada di situ. Iya. Berarti Ustadz sangat berani mengatakan kalau ini batil karena sudah menelitinya, Ustadz. Sudah meneliti. Tapi apakah ada kemungkinan itu karya Abu Nuwas? Mungkin saja. Ya. Tapi Masih ada celahnya ya, sih. masih ada celah. Ya. Bukan mutlak, bukan enggak juga gitu. Pengetahuan itu enggak ada mutlak dan tidaknya karena masih diperdebatkan gitu. Ya. Cuman ada dua bait pertama, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala anil jahimi fahabli tau batawaghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dua bait puisi itu dalam sebuah buku itu disebutkan adalah karya dinisbatkan pula kepada Ibrahim bin Adham. Kalau ada puisi terkenal kemudian malah dinisbatkan kepada sosok yang datang di era belakangan, Ibrahim bin Adham kan jauh setelah Abu Nuwas. Itu seorang sufi. Jadi kan agak susah kita menverifikasinya. Kalau misalkan ada puisi, misalkan ada sebuah puisi yang dinisbatkan kepada seorang tokoh, kemudian puisi tersebut dinisbatkan kepada tokoh yang lain, tapi tokohnya masih relatif sezaman, itu kita masih masuk akal gitu, karena sezaman konteksnya. Hal itu banyak memang dalam puisi Arab. Ada misalkan puisi A dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, tapi di lain kesempatan dinisbatkan kepada orang lain yang juga sezaman dengan beliau. Dan hal yang wajar kayak gitu. Cuman kalau yang ilahilas saya tidak menemukan. Bahwa disebutkan dalam I'anatut Talibin, kemudian dalam syarahnya juga memang disebutkan, tapi tidak sama sekali disebutkan siapa penuturnya. Hanya disebutkan barang siapa yang membaca dua bait ini ba'da kulli jum'ah, maka orang yang membacanya dipastikan meninggal dalam kondisi masuk Islam. Selebihnya nggak ada lagi penjelasan siapa penuturnya, dari mana asalnya, nggak ada. Setahu saya nggak ada. Nah Ustaz, ini waktu juga udah 40 menit kayaknya kan. Ini terakhir Ustaz, yang terakhir. Ini mungkin agak sedikit personal. Oke. Di Ustaz kan banyak menerjemahkan, ada berapa Ustaz menerjemahkan buku-buku itu ataupun puisi-puisi Arab itu yang dijadiin sebagai buku? Seingat Ustaz ada berapa? Nggak tahu ya, kalau ada beberapa terjemahan yang bukan puisi sih. Ada misalkan yang banyak memang di Diva sama ada di Basa Basi juga. Total sih terjemahan saya itu ada 20 lah yang berapa? 20 ya. 20. Saya kayaknya ada membaca sekitaran 5 atau 6 itu. Nah, yang paling bagus itu ada ini menurut saya yang paling keren itulah Ustaz. Aku bersaksi tiada perempuan selain engkau. Iya, benar. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna illa anti itu Ustaz kan. Jadi waktu Ustaz menerjemahkan itu apa namanya? Ustaz mempelajari dulu atau gimana sehingga ketika kita membaca itu biasanya kan satu puisi itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain apa namanya keindahannya setidaknya itu hilang kan benar. Hilang itu tapi itu saya masih bisa menangkap keindahan yang sangat kentara dari terjemahan bahasa Indonesia itu seperti seolah-olah itu bukan puisi Arab tapi puisi Indonesia yang Ustaz bikin. Itu gimana waktu proses Ustaz menerjemahkannya? Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa itu salah satu mungkin yang terbaik lah dari yang saya terjemahkan, itu memang lebih panjang prosesnya. Ada sampai lebih 1 tahunan lah. 1 tahunan lebih gitu untuk menerjemahkan satu buku puisi tipis sebenarnya itu yang menjadikan tebal karena dia dui bahasa. Dan sayangnya tidak semua puisi itu kalau didui bahasakan itu dalam konteks penerbitan bisa diakomodir gitu. Masalah ketebalan, kalau tebal dikit nanti harganya susah dijangkau. Dan ya meskipun teman-teman pengennya ada dui bahasa gitu. Cuman kan yang saya terjemahkan udah ada bentuk aslinya. Kalau mau lebih lanjut, kalau mau nih gitu kan tinggal bisa baca langsung sebenarnya. Baca langsung Cuma kan ya namanya juga anak-anak sekarang pengen yang benar-benar instan, tinggal samping-sampingan, yang kanan Arab, yang kiri
Indo gitu ya, Indo aja kan. lebih mudah gitu. Ya. Jadi kalau pas momentum ketika menerjemahkan puisi Nizar Qabbani itu karena saya merasa itulah awal-awal banget saya membaca puisi Arab kontemporer yang membahas cinta, dan kebetulan ketemunya adalah Nizar Qabbani. Karena waktu itu ada sekurang-kurangnya pada di tahun 2017-an gitu, di tahun sebelumnya bahkan itu sudah ada buku yang terbit Nizar Qabbani juga, cuman yang pertama itu yang saya tahu dia nerjemah dari bahasa Inggris, jadi bahasa kedua lah udah. Kemudian ada juga bahasa dari terjemahan dari bahasa Arab, tapi mungkin waktu itu saya menilai kurang maksimal terjemahannya, dan oleh karena itu saya biar ketika sudah tampil di depan publik ataupun di hadapan pembaca adalah yang terbaik, maka saya pun ngambil puisi yang terbaik pula. Kan salah satu yang terbaik dari puisi Nizar itu adalah itu memang asyhadu alla mar'ata illa anti. Itu puisi terbaiknya. Yang paling banyak dikutip kemudian didiskusikan oleh masyarakat Arab pada umumnya. Dan lahirlah buku itu setelah melalui berbagai macam tahapan revisi, dan banyaklah tahapan-tahapannya yang waktu itu melibatkan juga banyak orang. Ada guru-guru di pondok juga, ada para kiai di pondok juga gitu. Kebetulan di pondok saya kiai-kiai yang sangat mendalam dalam sastra Arab banyak gitu. Jadi relatif mudah untuk dikonsultasikan pada masa itu. Oh ya gitu sana. Ya lebih ke personal lah, karena memang bacaan kita kan yang mengantarkan kita pada bacaan yang lain. Akhirnya itu saya baca dan sampai kepada titik di mana saya merasa kok yang klasik malah lebih indah gitu. Kekayaannya. Awalnya kan saya kira Ustaz nerjemahin ini waktu lagi kasmaran ataupun enggak. mau menghadiahkan itu buat buat calon istri kadang atau gimana kan. Soalnya itu kan ada yang sering ngebacain puisi-puisi itu di Instagramnya kan. Ya emang sangat powerful katanya. Iya, powerful, sangat powerful itu. Bahkan katanya saya sampai loncat-loncat. Iya, sangat powerful itu. Ya gitulah Ustaz. Ini terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ustaz udah meluangkan waktu buat saya kan. Juga berbagi ilmu. Ya. Insya Allah, semoga berkah. Saya juga masih belajar kok. Amin. Ini Ustaz, alhamdulillah Ustaz udah S2 ya, S2 LPDP ya Ustaz. Insya Allah nanti lanjut lagi di sastra Arab gitu. Sastra Arab. S1 sastra Arab juga Ustaz. S1 tafsir malah tafsir. Dulu di pondok. Di pondok. Nah, pemirsa mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Semoga perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang menghasilkan manfaat, berkah, dan semoga kedepannya tali silaturahmi ini masih terus terhubung dan masih banyak istifadah yang bisa saya ambil ataupun yang bisa kita ambil semuanya umumnya daripada Ustadz Musyfiqur Rahman, ataupun kita sering mendengarnya dengan Syahdaka Ustadz. Itu akun saya sebenarnya. Akun Ustadz. Lebih ke akun sih sebenarnya. Ya. Ngasal aja buat akun. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.